Kita bersyukur pada siang hari ini masih ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik. Kita bisa bertemu bersilaturahim, tentu beribadah, dan harapan mudah-mudahan silaturahim kita, ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak saudara yang kami muliakan, dalam kesempatan yang baik ini, dan kita ini sudah mulai, ya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, sejak tanggal 2 kemarin ini, bulan Mei, sudah mulai berangkat menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu kita terus doain ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita, kawan kita, orang tua kita yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini, semuanya beliau dalam keadaan sehat afiat, lancar dalam ibadah, tentu menjadi ibadah haji yang mabrur, yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Saudara yang kami muliakan, kalau setelah Zulqa'dah ini, itu nanti ada 10 hari menjelang bulan, ya menyebutnya bulan haji ya, atau Zulhijjah. Itu ada kegiatan, ada ibadah yang sangat populer, yaitu sholat Idul Adha. Dan kata-kata Adha itu satu sisi ibadah yang dilakukan pada pagi hari, dalam sisi lain Adha itu asal kata daripada udhiyah, jadi ada unsur penyembelihan. Nah, saya coba mengaktualkan aja. Jadi ada amalan yang paling indah di bulan Zulhijjah ya, atau kita nyebut tadi sebelum bulan haji. Selain daripada ibadah haji, di situ ada ibadah yang sangat populer dan ini sangat indah, yaitu berkorban. Saya pakai bahasa Indonesia aja nih, berkorban. Padahal korban itu bahasa Arab. Korba ya, koruba ya, atau korban itu asal kata dari bahasa Arab, cuma sudah diindonesiakan. Jadi korban itu salah satu amalan sunnah yang sangat indah dilakukan di bulan Zulhijjah. Nah, salah satu patokannya, ini masih di dalam kitab Bulughul Maram karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ada hadis oleh pengarang kitab Bulughul Maram diletakkan ke bab masalah penyembelihan. Penyembelihan yang dimaksud adalah udhiyah. Penyembelihan yang dilakukan dalam rangka ya hari raya korban gitu ya. Bukan penyembelihan umum, akan tapi secara khusus di bulan Zulhijjah atau berkorban tadi. Lengkapnya hadis wa an Jundub bin Sufyan. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada sholatah binas nazara ila ghanamin qad dzubihat. Faqal man dzabaha qabla sholat falyadbah syatan makanaha. Wa man lam yakun dzabaha falyazbah ala bismillah. Muttafaqun alaih. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini hadis yang otentik ya, hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Dan hadis ini datang dari sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Sufyan. Nah, sahabat Jundub bin Sufyan ini intinya cerita begini. Syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir hadis ini salah satu kesimpulan bahwa Nabi itu sholat Idul Adha ya. Nabi sholat Idul Adha itu berjamaah. Nah, ini salah satu contoh ya, bahwa kita mengambil kesimpulan hadis di sini bahwa Nabi sholat Idul Adha itu berjamaah. Ya mungkin kita ini ya sekedar pengalaman aja nih, historis saja, sejarah aja. Mungkin ada sekitar 2-3 tahun yang lalu ketika pandemi, kita pada sholat Id Fitri atau Adha ya di rumah ya. Tapi secara fikihnya sholat Idul Adha itu boleh dilakukan sendiri. Tapi bahasanya ngikutin hadis di sini, sholat Idul Adha itu afdolnya dilakukan berjamaah. Nah, itu salah satu kesimpulan. Jadi Nabi sholat Idul Adha berjamaah karena sahabat Jundub bin Sufyan begitu. Syahidtu al-adha ma Rasulillah. Yang selanjutnya kesimpulan hadis, Bapak saudara-saudara, falamma qada sholatah bin nas, itu diartikan berarti sholat Id atau Idul Adha itu berjamaah. Nasara ila ghanamin qad dzubihat. Kesimpulan kedua, jadi satu sisi ini
atau kesimpulan pertama, sholat Idul Adha itu meskipun sendiri boleh, tapi lebih utama berjamaah. Yang kedua, salah satu ciri ya identik ketika Idul Adha itu adalah penyembelihan hewan korban. Nah, dalam hadis di sini itu ada sahabat yang namanya Jundub bin Sufyan bersama Nabi melihat ada seekor kambing yang udah disembelih. Padahal sholat Idul Adha belum dilakukan gitu. Jadi ila ghanamin qad dzubiha. Jadi kesimpulan kedua di sini berarti yang namanya hewan korban itu, saya nyebutnya korban ya tanda kutip, itu penyembelihannya harus setelah sholat Idul Adha. Berarti kalau sebelum sholat Idul Adha ada hewan dipotong, ya saya bilang hewan yang umum ya, entah itu kambing, entah itu sapi atau mungkin onta, diniatin korban itu nggak jadi. Berarti statusnya akan menjadi hewan korban yang tentu pahalanya banyak banget ini. Itu kalau disembelihnya setelah sholat gitu. Bahkan di dalam ayat secara spesifik ada itu. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, redaksionalnya fasholli dulu. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu menyembelih hewan di leher. Itu nahar namanya. Jadi kesimpulan kedua, yang namanya hewan bisa diniatkan menjadi hewan korban kalau penyembelihannya itu adalah setelah sholat Id atau sebut namanya sholat Idul Adha. Ya lagi kalau ada orang sebelum sholat Idul Adha udah menyembelih hewan diniatin korban itu muatan giro itu. Ini kalau bahasa muatan giro ya, muatan semangat. Ini ternyata ada kasusnya pada zaman Nabi. Tapi nanti ada yang saya ungkapin penting banget nih selain daripada ini. Ini kan masalah waktu ya. Jadi yang kedua, hewan itu akan status menjadi hewan korban kalau disembelihnya setelah sholat Idul Adha. Saya kebetulan semalam ada kajian dan ini hampir mirip ini pembahasannya. Begini bapak-bapak saudara-saudara, ini fikih ya. Ini kalau pakai bahasa saya ini, kenapa kok kalau sholat Idul Fitri kita dianjurin untuk makan minum dulu, tapi besok nih Idul Adha kalau ngikutin kalender sih ya kemungkinan besar kita sholat Id itu hari Jumat. Itu dibalik, kontras. Kalau sholat Idul Fitri kita disuruh makan minum dulu sebelumnya, tapi kalau sholat Idul Adha besok dibalik. Kita sangat dianjurin untuk tidak makan, tidak minum dulu. Ya nyebutnya puasa kali ya. Tapi kalau puasa kesana kan kalau dari puasa itu subuh sampai maghrib. Tapi kalau besok sebelum bukan puasa, menahan aja dulu ya. Tidak makan, tidak minum. Kapan berakhirnya? Ya sampai selesai sholat Id. Apa hikmatnya? Apa maksudnya? Jadi kebalikan dah. Kalau sebelum sholat Idul Fitri kita dianjurin makan minum, memastikan bahwa pagi itu bukan Ramadan lagi, gitu. Tapi kalau sebelum sholat Idul Adha besok kita dianjurin nggak makan nggak minum, karena historisnya begini sejarahnya nih. Kaitan dengan korelasi dengan hadis di sini. Itu setelah sholat Idul Adha aslinya itu orang-orang laki nggak ada yang pulang ke rumah, pokoknya nggak ada yang pulang. Akan tapi menyembelih hewan dulu. Yang hewan itu distatuskan adalah hewan korban. Setelah disembelih, ini saya nyebutnya pakai bahasa saya nih. Itu hewan korban setelah disembelih itu dicacah. Paham Pak, dicacah Pak? Bukan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong kesannya gede-gede. Kalau dicacah itu kesannya halus-halus banget gitu. Makanya kalau bagi daging korban kepada orang lain afdolnya mentah. Tapi kebalikan, kalau cara ngaji fikih kaitan dengan akikoh, kalau daging akekah ngasih orang dalam keadaan matang, kontrasin. Jadi kalau daging korban ngasih orang afdolnya mentah, tapi kalau akekah afdolnya matang. Dan kontras lagi itu, kebalikan lagi. Kalau daging korban itu bagusnya dicacah kecil-kecil. Tapi kalau akekah bagusnya tulang-tulang utamanya aja yang dipotong. Termasuk tulang iga itu afdolnya jangan dipotong-potong gitu. Tapi sejarahnya beda. Kalau dulu mungkin kita kalau acara makannya pakai nampan. Kalau tulang iga nggak dipotong muat. Kalau sekarang makannya ternyata pakai piring atau pakai kotak kecil. Kalau tulang iganya nggak dipotong kelebihan. Tapi sejarahnya begitu ya. Nah ini kembali ke tadi nih. Jadi kalau setelah sholat Idul Adha
itu langsung menyembelih hewan korban. Setelah menyembelih hewan yang diniatkan korban tadi, baru semua jamaah pada bawa pulang. Yang daging hewan korban itu kan masih mentah, dibawalah masing-masing ke rumah, dimasak, baru dia makan. Itu historisnya, itu salah satu maksudnya kenapa kok sebelum sholat Idul Adha kita nggak dianjurin makan, nggak dianjurin minum. Itu maksudnya hikmatnya ya, dan itu salah satu sunnahnya. Ya tapi kalau mungkin kondisinya nggak memungkinkan, memang biasanya jam 6 sarapan, sedangkan sholat Idul Adha jam 7, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi abdolnya tadi nggak makan, nggak minum dulu. Itu salah satu hikmatnya begitu ya. Tujuannya biar nanti semua jamaah yang sholat Idul Adha itu jangan ngalap berkah, mengambil berkah dari hewan korban itu. Makanya saya nyebutnya dicacak. Dicacak itu dikit-dikit. Jangan orang pengen dapat hewan korban itu banyak. Kalau mau banyak jangan ngarepin hewan korban, beli di pasar semua gitu. Ini penting saya katakan itu nih. Jadi pengen banyak dapat hewan korban itu salah. Hewan korban itu kita dapat untuk nyicipin. Makanya tadi saya bilang cacak itu tujuannya adalah untuk mencicipi gitu ya. Sampai-sampai yang berkorban pun itu sangat dianjurin makan daging hewan korban. Yang korban nih meskipun, maaf bahasa saya ini, meskipun yang korban itu orang kaya banget. Ya dia kalau makan daging banyak. Tapi usahakan daging hewan korban itu dia makan juga meskipun sedikit. Yang paling indah tadi mengalap berkah ya. Itu ada nilai keberkahannya. Nah itulah salah satu historis kenapa salah satu sunnah ya, dan ini sangat dianjurin sebelum sholat Idul Adha itu nggak makan nggak minum. Tujuannya tadi agar jamaah nanti mendapatkan hewan korban nanti baru dimasak di rumah. Baik bapak-bapak saudara, itu yang kedua ya kesimpulannya. Saya ulang lagi, yang pertama sholat Idul Adha itu abdulnya berjamaah ya. Nah, yang kedua menyembelih hewan korban itu distatuskan korban kalau disembelihnya setelah sholat Id. Yang ketiga, waman lam yakun zabaha falyazbah syatan makana. Falyazbah syatan makana, bahasa Nabi gini. Hakikatnya korban itu kan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kebalikan sama akikah. Kalau korban itu bagusnya yang diniatkan untuk dikorban itu adalah anak atau orang yang udah balik. Tapi kebalikan, mafhum mukhalafahnya istilah sufiki. Kalau akikah itu abdolnya orang yang belum balik. Ini penting saya ungkapin ini. Gini, kan kata Nabi, kalau mau korban itu 1 ekor kambing, 1 manusia, bahasa saya itulah 1 kepala. Nah, secara terperinci maksudnya kalau untuk korban abdolnya orang itu udah balik. Kebalikan kalau akikah. Kalau akikah abdolnya yang diakikahin belum balik. Ngapa? Bahasa Betawi ini. Ngapa kok begitu? Gini. Kalau korban itu abdolnya buat yang sudah balik. Kenapa? Sebab pahala korban banyak banget, gede banget. Sehingga kata Nabi, bikulli sya'ratin hasanah. Pahala korban saking gedenya itu diistilahkan secara kuantitas, secara jumlah kata Nabi, setiap bulu itu 1 pahala. Bikulli sya'ratin hasanah. Nah kalau setiap bulu itu 1 pahala, kita jangan coba-coba mengukur menghitung bulu kambing atau bulu sapi. Artinya apa? Disitulah saking banyaknya pahala berkorban. Ini namanya motivasi, penyemangat. Sehingga ulama fikih menjelaskan kalau korban bagusnya itu adalah orang yang sudah balik, biar pahalanya buat dia. Gitu. Sekarang dibalik. Emang kalau dalam fikih ya, bapak-bapak saudara-saudara, kalau ngaji fikih setiap korban itu pasti diganti dengan akikah. Makanya kebalikan, kalau akikah itu yang diakikahin abdolnya itu yang sebelum balik. Makanya nyebutnya suka bilang anak siapa yang diakikahin. Karena identik ciri khasnya yang akikah itu atau yang diakikahin belum balik. Ternyata pengaruhnya begini. Kalau akikah yang diakikahin belum balik, maka biaya akikah itu tanggung jawab bapaknya. Meskipun ngadainnya sunnah gitu. Tapi kalau anak itu udah balik,
pengen bikin akekah, maka bapaknya nggak wajib bertanggung jawab masalah biaya. Maka biaya dari siapa ya? Dari anak itu yang udah balik. Makanya ciri khasnya, kalau akekah itu memang buat anak-anak. Tapi kalau diakekahin anak yang udah balik, bahkan yang udah tua juga boleh. Bahkan nenek-nenek, kakek-kakek bikin akekah nggak apa-apa. Tapi hakikatnya akekah itu ciri khasnya buat anak-anak. Kebalikan, kalau korban itu bagusnya yang sudah balik. Karena nilai pahala itu luar biasa ketika berkorban. Tapi kalau akekah simbol bersyukur aja. Akekah itu sebetulnya bersyukur aja. Orang tua bersyukur karena dikaruniai, diamanati seorang anak. Makanya di akekah itu simbol bersyukur. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara, itu tadi ya. Jadi yang namanya korban itu, kalau istilahnya kambing, itu satu kambing ya untuk satu palak gitu ya. Yang terakhir, bapak-bapak, saudara-saudara, insya Allah nanti kita teruskan kalau ada dialog tanya jawab. Yang ketiga, ini jangan saya bilang tadi jangan sampai lupa nih, penting banget ini. Kata Nabi, falyasbah alasmillahi. Jadi ketika menyembelih hewan korban itu jangan disamain ketika menyembelih hewan untuk dikonsumsi harian. Ini kayak sekarang nih, kan belum pada mulai berkorban. Itu kalau ada orang motong hewan korban, usahakan yang menyembelih itu adalah musolli. Orang yang rajin ibadah sholat, ya mungkin secara umum orang soleh. Maka sekali lagi dalam Al-Quran tadi fasholli li rabbika wanhar. Jadi yang menyembelih hewan korban itu jangan seperti menyembelih hewan untuk konsumsi biasa. Kalau kita kayak sekarang nih, kita makan daging ayam, kita makan daging sapi, makan daging kebo atau kambing dan sebagainya. Kan kita nggak tahu kalau kita tinggal makan di restoran siapa yang menyembelih. Bisa jadi menyembelih non-muslim atau yang menyembelih orang Islam. Tapi bahasanya begini, ya kalau sholat kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Puasa Ramadan kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kan kita nggak tahu. Kalau untuk dikonsumsi hewan yang menyembelih, jangankan orang Islam yang nggak ibadah, non-muslim pun halal buat kita. Tapi lempengan waktu menyembelih hewan korban, usahakan yang menyembelih itu adalah orang yang soleh. Makanya ciri khas di masyarakat kita nih, di masyarakat kita itu biasanya kalau yang menyembelih hewan korban itu ya ustadz, kiai, atau tokoh masyarakat yang terkenal dengan solehnya. Jangan sembarangan. Jangan karena di satu wilayah, di satu RT mungkin nggak ada yang cakap menyembelih hewan korban, nyuruh orang lain yang bisa. Tapi kita harus tahu dulu dia termasuk orang yang baik atau enggak. Maksudnya baik itu ibadahnya gitu. Apalagi zaman sekarang kadang-kadang kan masyarakat nggak mau repot, dimintalah orang-orang yang biasa menyembelih hewan korban, yang menyembelih hewan untuk menyembelih hewan korban. Siapa contohnya? Ya mungkin kawan-kawan kita yang kerjanya dijagal itu proporsional, nggak apa-apa. Cuman yang lempengan menyembelihnya itu harus orang soleh, karena akan pengaruh kepada hewan korban ini. Kan kalau yang menyembelih orang soleh, yang ahli ibadah, itu akan pengaruh pada mutu kualitas hewan korban itu sendiri gitu. Nah ini makanya bapak-bapak, saudara-saudara, alasmillahi ini salah satu ulama menjelaskan bahwa yang menyembelih hewan korban itu adalah orang yang ahli ibadah gitu. Adapun ketika menyembelih hewan, mau pakai baca bismillah, mau pakai Allahu Akbar, dan seterusnya, enggak baca apa-apa tetap halal hewan itu. Nggak pakai baca bismillah halal, nggak pakai baca Allahu Akbar juga halal. Bahkan tadi saya bilang, andai kata dia nggak baca apa-apa ketika menyembelih hewan korban secara umum lah, nggak baca bismillah, nggak baca Allahu Akbar, itu tetap sah. Yang penting tadi orang muslim yang ahli ibadah gitu. Tapi kalau di lain hewan korban, saya bilang tadi jangankan orang Islam, kan non muslim aja sembelihannya halal buat kita. Yang penting tujuannya untuk dikonsumsi. Ini non muslim nih, ketika dia motong hewan apa saja kita makan, kita konsumsi, nggak apa-apa karena memang ditujukan untuk dikonsumsi. Kecuali maaf nih tanda kutip, ada hewan disembelih oleh non muslim tujuannya untuk sesembahan ya, atau sesajen, nah, itu nggak boleh kita konsumsi. Tapi kalau tujuan untuk dikonsumsi ya, nah itu nggak apa-apa. Inilah bapak-bapak, saudara-saudara, kita ambil kesimpulan ini, alasmillahi ta'ala itu diartikan yang menyembelih hewan korban itu, bahasa kasar saya ini jangan sembarangan ya. Kita minta atau kita pilih orang yang ahli ibadah.
Nah, itu akan pengaruh sekali lagi mutu dan kualitas hewan korban itu sendiri. Baik Bapak-Bapak, Saudara-saudara, ini secara umum ya beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hadis, dan hadis ini secara spesifik ya bicara masalah korban, dan korban itu mungkin saya bilang ini amalan sunnah yang paling indah di bulan Zulhijjah, yaitu menyembelih hewan korban. Tapi sekali lagi tadi saya bilang, kalau ngaji fikih setiap masalah korban pasti membahas masalah akikah, karena ini selalu bergandengan ya, dan disitulah banyak perbedaan. Tapi kalau kesamaannya cuma satu, akikah sama korban kesamaannya sama-sama hukum sunnah muakkadah. Korban sunnah muakkadah, akikah juga hukumnya sunnah muakkadah. Tapi yang banyak itu perbedaannya. Jadi tadi saya bilang itu kalau yang korban ngasih orang abdulnya mentah, tapi kalau akikah abdul ngasih orang itu dalam keadaan matang, itu seperti itu. Baik Bapak-Bapak, Saudara-saudara, ini kesimpulan yang kaitan masalah hadis. Sekali lagi hadis ini secara khusus ya, ini bicara masalah berkorban, dan berkorban itu salah satu amalan yang sangat indah dan sangat dianjurkan di bulan Zulhijjah gitu. Baik, silakan mungkin kita lanjutkan, kalau ada yang ingin bertanya secara umum saya persilakan. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya Ustaz, kalau kita cek di kalender kan Idul Adha itu jatuh pada tanggal 6 hari Jumat Ustaz. Jumat ya? Ya betul Ustaz, 2025. Terus biasanya kan ada praktiknya di masyarakat di tahun-tahun sebelumnya juga kan pernah juga Idul Adha itu jatuh hari Jumat. Iya. Nah, kadang di masyarakat itu jadi alasan untuk bapak-bapak biasanya nggak sholat Jumat. Oh gitu. Nah, jadi dengan alasan lu jaga hewan kurban misalkan. Nah, itu seperti apa Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul ya, pas nih. Kalau emang nggak berubah, kebetulan kemudian hari Jumat tanggal 6 itu Idul Adha. Aslinya gini, itu waktu Nabi di Madinah beserta sahabat-sahabat, wong lanang ya, orang laki nggak ada yang sholat kecuali di masjid. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu sahabat-sahabat yang rumahnya dekat sama masjid atau yang rumahnya jauh dari masjid, apalagi yang jauh dari masjid, itu rajin pada sholat di masjid gitu. Nah, kalau ada sahabat contoh sholat zuhur nih, dia ke masjid, kan rumahnya jauh dari masjid, dia pulang dulu, ntar asar balik lagi, itu memakan waktu lama. Bukan masalah waktunya doang, mungkin payah dan sebagainya, letih dan sebagainya gitu. Makanya salah satu keringanan rukhsah gitu, itu kalau ada sholat id, kebetulan ketepatan di hari Jumat, karena sama-sama id. Kalau hari Jumat itu namanya al-id al-usbu'i, hari raya mingguan. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, kita ini orang laki nih, itu kita kalau sholat Jumat sebetulnya bukan untuk menunaikan ibadah sholat doang. Dalam sisi lain, ketika kita sholat Jumat itu kita silaturahim, karena kita dianggap sebagai hari raya mingguan gitu. Jadi intinya kalau Jumatan itu disebut hari raya mingguan. Nah, kebetulan ketepatan dengan hari raya Id contohnya, ya Fitri atau Adha, hari raya Fitri atau Adha. Sekarang secara khusus Adha, itu kan berarti 2 hari raya. Nah, karena sahabat yang rumahnya jauh ketika itu yang memayakan dan bolak-balik, karena pagi ke masjid, nanti pulang terus balik lagi. Sehingga ketika itu kalau yang rumahnya jauh dan mungkin akan merasa letih, letah dan sebagainya, lelah, sehingga diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Tapi cara ngaji usul fikih di sana ada masyaqqatnya, ada ilatnya. Ilatnya apa? Bolak-baliknya jauh, melelahkan. Termasuk mungkin ada sahabat yang lagi kurang sehat atau sakit atau yang sangat uzur, sehingga di situ rukhsah gitu. Tapi itu kan zaman dulu. Kalau untuk zaman sekarang, azan di masjid aja kedengeran rumah kita. Jadi zaman sekarang nggak ada buat alasan kalau hari Jumat kemudian sholat Id, terus kemudian Jumat kan dia kali datang, itu sih bukan karena rukhsah, itu karena dia malas saja. Jadi bahasa mudahnya, kalau zaman sekarang sholat Id pagi hari, Jumatan tetap wajib, gitu, nggak ada keringanan. Kalau saya bilang tadi, kalau ada yang kagak sholat Jumat, itu bukan karena dia ngambil rukhsah, itu karena dia malas saja. Nah, itu tetap ya wajib untuk sholat Jumat. Persis, andai kata nih
sholat Id Adha besok hari Jumat, jadi sholat Id itu sunnah, sholat Jumat wajib. Jadi nggak ada alasan untuk tidak untuk sholat Jumat karena paginya sudah Id. Iya, kalau paginya dia sholat Id mendingan dikit. Kalau paginya sholat Id kagak, Jumatan kagak, itu namanya dua-duanya kagak ibadah gitu. Jadi itu gitu ya singkatnya. Jadi kalau untuk zaman sekarang itu nggak ada rukhsah ya, itu intinya. Baik, silakan mungkin ada pertanyaan lain. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tadi tertarik dengan penjelasan hakikat dan kurban. Iya. Untuk hakikat dan kurban itu kan sama-sama sunnah muakkad. Jadi kita sama-sama tahu kalau anak yang baru lahir itu sunnah muakkadnya memang diakikahkan sesuai dengan ketentuan masing-masing. Tapi di saat anak tersebut lahir, misalnya orang tuanya tidak mampu untuk mengakikahkan, sampai ketika anak tersebut jadi dewasa dan sudah berpenghasilan sendiri, dia akhirnya saving mampu untuk berniat mengakikahkan dirinya sendiri, dan mungkin momennya menjelang Idul Adha. Dan yang ditanyakan lebih baik mana, apakah akikahkan diri dia sendiri dulu atau ya udah berkorban aja karena memang sudah balik gitu, seperti tidak tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, agak luas pembahasannya, tapi saya coba singkat. Ini, Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau korban itu berlaku cuma 4 hari, yaitu pas hari raya, kemudian tambah ayam tasyrik yang 3 hari. Ya contohlah, tadi sudah contohkan hari Jumat. Jadi 4 hari itu berkorban. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin itu berakhir sampai azan maghrib. Jadi berkorban itu cuma 4 hari. Tapi kalau akekah itu sepanjang tahun. Kapan aja dia mau akekah boleh. Maka aulawiyatnya, prioritasnya, ini bahasa saya lempengannya, kalau memang waktunya korban, ya korban aja kan cuma 4 hari. Kalau akekah sebelum hari raya atau setelah ayam tasyrik. Jangan digabung. Ketika lagi musim korban dibikin akekah, mending amat dia akekah, dia motong sendiri di rumahnya, akan tapi diserahkan ke masjid, ke panitia. Akhirnya masjid, panitianya berbingung, ribet ini katanya. Bedain antara korban dengan akekah, ini banyak kasus ini. Makanya panitia nyebutnya panitia korban, bukan panitia korban dan akekoh. Makanya Mbok Iyo hendaknya kalau 4 hari itu ada yang pengen bikin akekah, jadi tunda dulu. Atau kalau enggak, duluin sebelum hari raya. Jadi itu kaitan masalah waktu. Kalau mau korban itu kan cuma 4 hari doang. Tapi kalau akikah sepanjang tahun, itu masalah waktu. Kemudian kalau korban itu boleh diniatkan buat orang yang masih hidup maupun yang udah mati. Tapi kalau akikah itu buat yang masih hidup aja. Meskipun maaf nih, kalau tadi kan sampai balik doang, itu bapak kewajiban mengadakan atau membiayai akikah. Makanya andai kata nenek kakek-kakek dia pengen bikin akekah karena yakin dulu belum diakekahin sama orang tuanya, boleh. Yang penting masih hidup. Kenapa pas nenek kakeknya baru mau bikin akekah? Bagaimana mau orang tuanya dulu mau ngakekahin? Ya buat makan aja untung-untungan ada, kan bisa jadi begitu secara ekonomis. Jadi itu begitu tadi, menarik. Saya bilang saya singkat itu pemahamannya adalah kalau korban itu cuma 4 hari, tapi kalau akekah sepanjang tahun. Makanya kalau ada pengen bikin akekah, abdolnya nih lebih bagusnya jangan pas waktu 4 hari itu. Gitu. Kenapa? Kan kontras banyak banget itu bedanya. Kalau korban bagi orang itu abdolnya dagingnya mentah. Kalau akekah baginya matang. Kan aneh kalau kita ngasih buntut masih mentah kita bilang ini akekah, kan aneh. Sebab akekah itu ciri khasnya matang dulu gitu. Atau dibalik, udah jadi semut kita bilang dia daging korban, kan jadi aneh. Nah itu secara fikihnya begitu intinya. Nah, jadi 4 hari untuk korban, kalau akekah sepanjang tahun. Dalam waktu bersamaan, kalau korban buat yang masih hidup, yang udah mati boleh. Tapi kalau akekah buat yang masih hidup aja, itu seperti itu. Monggo, mungkin masih ada pertanyaan. Baik, monggo silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan jemaah diberikan kesehatan selalu. Amin. Sebenarnya lebih baik
kalau misalnya kurban itu apakah sapi 1/7 bagian atau satu kambing atau domba gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila satu keluarga itu sebenarnya sudah cukup atau lebih afdolnya ini misal satu keluarga cukup satu kurban aja, atau untuk setiap orang yang sudah balik ini apabila mampu dia masing-masing satu kurban gitu. Terima kasih. Baik, gini, pertama nih masalah hewannya nih. Sebetulnya yang namanya hewan secara spesifik ya, ini terjadi pada zaman Nabi. Untuk hewan korban itu adalah kambing sama onta. Adapun masalah sapi, masalah kebo, itu kan kias secara ngaji usul fikih, dianalogiin aja. Nah, jadi umumnya itu disesuaikan dengan daerah itu. Ini penting ya, saya bilang ya, disesuaikan dengan daerah itu. Kalau emang masyarakat di situ, ini bahasa saya nih, lebih banyak doyannya daging kambing, berarti bagusnya hewan korbannya adalah kambing. Kalau emang masyarakat situ doyannya adalah sapi, berarti motong hewan korbannya adalah sapi. Cuman yang repot kalau onta kali ya. Kalau onta nggak umum, pertama nggak biasa, kedua mahal gitu. Nah di situ berarti tadi memilih hewan korban itu, jadi kita harus cerdas juga menyesuaikan kebiasaan dan kebaikan buat masyarakat itu. Atau ada juga kita harus ada toleransi nih. Ada di masyarakat kita itu ya banyak non muslim, yang non muslim itu sangat mengagungkan contohnya salah satu hewan sapi gitu. Nah kebetulan emang kawan kita non muslim itu mengagungkan hewan sapi, lah kita jangan kayak ngeledek, malah kita banyakin hewan korban motong sapi. Nah padahal sapi itu menurut mereka, pemahaman agama mereka itu dimuliakan, itu diagungkan. Itu jangan, itu kontradiksi, berlawanan. Makanya tadi menyesuaikan dengan kebiasaan dan kesukaan di masyarakat. Tapi satu sisi penting juga itu, jadi menyesuaikan apabila tetangga kita, kawan-kawan kita yang non muslim, itu kan ada kawan-kawan kita contoh Hindu lah, dia kan mengagungkan, menghormati hewan, diantaranya adalah sapi. Nah, jadi kita harus menghindari, jangan sampai nanti itu tadi ada ketidakharmonisan dan sesama umat manusia. Jadi itu tadi masalah hewannya kita yang milih lah. Oh ya, saya refleks ingat di spontan. Itu hewan korban, yang dikatakan hewan korban itu disembelih adalah orang yang nggak haji, gitu. Jadi kalau haji itu ketika motong satu ekor kambing itu bukan korban, itu dam, itu dendaan. Kenapa? Masih tapi dendaan bukan dosa ya. Karena kan teorinya kalau haji itu ada haji tamattu. Tamattu itu bersenang-senang. Ketika dia selesai ihram, kemudian dia umroh, kemudian dia berpakaian biasa. Padahal hakikatnya dia jangan pakaian biasa, pakai ihram terus sampai haji kan lama, kelamaan. Akhirnya dia pakaian biasa, tamattu namanya, bersenang-senang, sehingga ada dendaan yaitu menyembelih satu ekor kambing. Itu bukan korban, itu dam, wajib, bukan sunnah, gitu. Makanya cara fikihnya hewan korban itu beda dengan dam. Kalau hewan korban di mana aja bisa, termasuk andai kata di Saudi juga bisa kalau hewan korban. Tapi kalau hewan dam beda itu, karena itu dendaan ya. Jadi muncul ora kena ora, penyembelihannya harus di tanah haram. Masalah distribusinya kemana aja boleh, termasuk ke Indonesia juga boleh. Nah itu salah satu gambaran tadi masalah hewan korban beda dengan dam ya. Dam itu dendaan, memotong atau ekor kambing. Yang kedua, kalau ini namanya manusia ya termasuk kita ini, kita itu harus ada ikhtiar. Satu keluarga contohnya berlima, ya kita ada ikhtiar, ada solusi, ada caranya bagaimana biar satu keluarga ini bisa berkorban. Andai kata nggak mampu berlima, satu orang aja nggak apa-apa. Tapi satu orang itu berlaku untuk ya satu sapi aja. Apa maksudnya satu kambing? Kecuali kalau sapi buat 7 orang, gitu. Jadi intinya kalau kambing kayak saya bisa bilang satu orang, kalau sapi untuk 7 orang. Nah kalau keluarga ini kita ada ikhtiar, ada usaha dan niatan pengen semuanya berkorban gitu. Ada niatan, kan sugesti penting itu. Niat itu kan sugesti, motivasi. Nah tapi andai kata belum tercapai, ya udah tahun ini mungkin satu orang aja, entah bapak, entah ibu atau mungkin anak. Jadi tetap kalau ada satu keluarga dalam 1 tahun itu, meskipun cuma satu orang berkorban, insya Allah ada nilai keberkahan buat saudara-saudaranya, buat orang tuanya gitu. Itu jadi intinya andai kata nggak mampu semua, ya udah salah satu. Andai kata maaf satu pun nggak mampu, ya nggak apa-apa. Ada ketidakmampuan. Tapi tadi saya bilang harus diikhtiarkan, ada solusinya ya.
Ya mungkin zaman sekarang nih ada yang apa bahasa saya yang belinya nyicil. Ada itu korban modelnya dicicil atau ngutang dulu. Karena pas tanggal 6 kebetulan dia belum ada dana. Dana adanya di tanggal 15. Berarti dia ngutang dulu, boleh. Makanya ngutang itu bukan aib. Jadi ngutang itu, dain itu bukan aib. Yang penting ketika ngutang dia punya jaminan barang atau dia punya penghasilan. Yang jadi ribet itu yang nggak bener ngutang banyak tapi nggak punya penghasilan atau nggak punya barang yang berharga. Nah, itu namanya menjadi merepotkan dia sebagai yang ngutang dan juga ngerepotin yang piutangin, yang ngutangin gitu. Makanya dia tadi itu ada ikhtiar, ada solusi ya, ada jalan keluarnya biar kita berusaha untuk berkorban. Andai kata nggak semuanya satu anggota keluarga ya nggak apa-apa, satu orang aja itu minimal untuk mencari keberkahan buat yang lain. Itu ya tadi ya. Monggo, masih ada pertanyaan ini? Baik, kalau ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya mau tanya terkait dengan daging kurban ya. Daging. Pertama tuh kalau di masjid saya tuh kami biasanya beli kambing sendiri untuk panitia. Iya. Gitu. Nah, tapi kami banyak menemukan di masjid-masjid lain itu atau di daerah lain mungkin ada yang panitianya main langsung ngambil gitu pakai kepalanya gitu ya, kaki dan lain sebagainya. Nah, itu pertama, menurut Pak Kiai bagaimana fikihnya untuk yang seperti itu. Kemudian kedua, kalau daging ini ternyata memang alhamdulillah melimpah di daerah kami Pak Kiai. Kemudian beberapa memang akhirnya kami berikan bagi para jamaah yang rajin ke masjid Pak Kiai. Di samping orang-orang fakir yang memang sebagaimana zakat fitrah kami bagikan gitu. Mohon ilmunya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, saudara-saudara, perbuatan kita berkorban kan hukumnya sunnah muakkadah. Beda kalau zakat. Kalau harta zakat itu yang diberikan itu kudu orang Islam. Tapi kalau sifatnya sunnah termasuk korban besok, itu kita berikan bukan orang Islam aja, boleh. Kita punya tetangga nih non Muslim, kasih daging korban nggak apa-apa. Karena proses awalnya memang hukumnya sunnah. Jadi saya maksud gitulah, saya coba membalang ya. Jadi antara kalau zakat berarti yang berhak menerima zakat orang Islam aja. Tapi kalau hewan korban itu kan memang dari awalnya adalah status hukumnya sunnah. Jadi dagingnya itu jangan diberikan kepada orang Islam semua. Kalau di wilayah kita ada non Muslim tapi perlu kita kasih gitu. Dan orang Islam pun itu yang menerima daging korban bukan berarti harus orang miskin semua. Orang kaya pun kita kasih. Maka bahasa saya, kalau daging korban yang kaya nikmatin, yang miskin juga nikmatin. Jadi hewan korban itu bukan untuk hak orang miskin doang, orang kaya. Kan tadi ada bahasa saya, orang kaya ini biasanya makan daging banyak gitu kan. Pas ada daging korban diogah, itu salah. Sebetulnya daging korban itulah yang mengandung nilai keberkahan. Jangan melihat banyaknya. Kalau melihat banyaknya ya dia pada nggak mau kan. Kalau biasa banyak tapi biasanya yang dimakan banyak. Makanya hewan korban itu luar biasa itu. Keberkahannya tinggi sekali. Nah, kembali ke tadi. Itu jadi kalau hewan korban itu yang berkorban boleh mencicipi. Saya nyebutnya mencicipi nih, ya, saking dikitnya. Jadi boleh mencicipi. Sehingga yang berkorban kalau bisa jangan pakai mesen-mesen. Naruh kambing atuh, mesen paha belakang. Pinter mesennya paha belakang. Emang apa? Kalau paha depan kan kecilan dikit. Mending amat paha belakang doang. Sama mesen ati sekilo, paru setengah kilo. Kata panitia mendingan motong sendiri di rumah gitu. Makanya maksud saya apa? Mendingan kalau yang berkorban serahin aja udah. Nanti panitia masjid, panitia yang ada di musola pasti ngeh. Ini bahasa Betawi tingkat tinggi nih. Panitia pasti ngeh, pasti paham. Siapa yang berkorban pasti akan disisihkan, akan disiapin. Kenapa saya bilang jangan mesen? Sebab kalau kita mesen paha belakang. Panitia karena banyak itu kambing atau mungkin sapi, kelupaan atau mungkin tercecer dan sebagainya, sehingga dikasih paha depan. Akhirnya yang korban ngedumel, apa pak ngedumel? Mepet, kesel dan sebagainya. Paha korban hilang itu semua. Nah, banyaklah kasusnya.
Sehingga tadi ketika korban itu yang berkorban bagusnya nyicipin. Artinya nyicipin berarti saking dikitnya, yang penting ngalap berkahnya gitu. Nah, kemudian daging korban itu boleh diberikan kepada orang kaya banget, bahkan orang miskin banget juga dikasih. Cuma beda kalau orang miskin, apalagi betul tadi kalau ada yang rajin gitu kan ke masjid, itu kita tambahin nggak apa-apa, terus sebagai motivasi. Nah, jadi bahasa tadi daging korban itu kita kasih buat muslim, bahkan non muslim boleh, yang kaya banget kita kasih, yang miskin banget juga kita kasih, bahkan di antara masyarakat itu nggak harus sama, kan adil itu nggak kudu sama, disesuaikan dengan ya keadaannya dan kebutuhannya gitu. Apalagi kalau sebagai orang yang rajin ke masjid ditambahin nggak apa-apa sebagai motivasi. Nah, tinggal tadi bapak-bapak, saudara-saudara, yang ingin saya perlu ungkapin begini, itu kalau panitia nih, panitia korban itu dia kalau dikasih daging korban jangan diistilahkan upah. Apa nih bahasa biar gampang? Contohnya orang yang motong hewan korban gitu, itu jangan diupahin dari daging korban gitu. Dia motong kambing nih, terus diupahin palanya, nih pala kambing sebagai upah dimotong, itu nggak boleh. Kenapa? Sebab itu milik tadi umat Islam yang kaya maupun yang miskin. Kalau mau upah jangan dari daging korban. Kalau mau upah apa? Kasih duit gitu, atau kasih barang yang lain. Yang penting jangan dari daging korban. Iya, kalau ketika dikasih upah habis motong dikasih upah pala, kalau dia kagak minta yang lain. Kalau habis motong dikasih upah kepala terus diminta, itu paha belakang boleh atuh tuh. Nah kan kalau udah bilang gitu, panitia kan repot untuk nolaknya. Maka bahasa mudahnya gini, tanda kutipnya nih. Jadi upah siapapun termasuk panitia jangan dari daging korban gitu dah. Kalau mau upah yang lain gitu. Nah ini kaitan tadi masalah upah ya buat panitia. Dan panitia, ini penting juga nih saya bilang nih, buat panitia. Panitia korban itu dia sebetulnya adalah untuk menyalurkan doang. Bukan karena panitia ngikut motong-motong, yang buat bagi-bagi ada, ntar habis motong di belakang ada. Oh mana belakang loh? Ini hampir berlaku nih di setiap daerah nih. Jadi panitia itu dia sekedar motong-motong aja, yang hasilnya nanti untuk didistribusikan. Bukan ketika panitia motong-motong, ntar dia ngambil buat dirinya sendiri. Nah kalau buat dirinya sendiri lama-lama buat panitia semua, buat orang lain malah habis gitu. Ini makanya tadi saya bilang ya, kalau di masyarakat itu kalau ada yang ahli, yang saya lebih setuju proporsional itu ya jagal itu. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang kerja di jagal kan proporsional itu. Nah tinggal panitia nanti ngupain dia, tapi ngupainnya jangan dari daging korban gitu. Nah, itu salah satu intinya seperti itu ya. Jadi yang berkorban boleh mencicipi gitu kan. Kemudian kita bagi orang itu nggak harus sama kuantitasnya ya, dibeda-bedain sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Termasuk panitia penting banget itu, bagus ya. Kalau nggak ada panitia ribet. Cuman panitia itu tadi ya harus amanah, itu intinya. Monggo silakan kan. Oh masih ada, monggo silakan Pak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini dapat pertanyaannya pas Ustaz jelaskan tadi itu soal Baik, panitia. silakan. Izin Ustaz, kalau sapi bertujuh tadi, Ya. lalu di masjid kita sampaikan per orang 3 juta sekian gitu. Itu sudah termasuk biaya operasional segala macam gitu. Nah itu mau izin Ustaz, apakah 7 dikali 3 juta kan 21 juta ya? Itu kalau kita ambil sebagiannya untuk beli peralatan, untuk makan, untuk tim yang jagal tadi, itu boleh nggak itu? Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Nah ini aktual, korelasinya nyambung nih. Makanya tadi kan panitia itu kalau ada yang nitip kambing, ada yang nitip sapi gitu kan, itu kan dia nerima, tapi dalam waktu bersamaan itu memberi apa istilahnya tambahan. Bahasa saya bilang apa? Ongkos ya. Nanti buat perawatan, contoh dia ngasihnya 5 hari lagi sebelum Lebaran, atau 2 hari lagi ya, nggak terlalu panjang. 2 hari lagi sebelum Lebaran. Masa itu kambing diantepin aja?
kan jaga keamanan juga, terus mungkin makannya, minumnya, ya termasuk sebagainya, termasuk nanti untuk ya mungkin bahasanya nyiapin tali, nyiapin plastik, macam-macam lah, yang namanya panitia kan dan sebagainya. Termasuk upah yang menyembelih itu diambil dari yang berkorban boleh. Jadi dia ngasih kambing atau nitip sapi dan sebagainya, tapi bayar gitu. Entah ditentukan berapa jumlahnya atau serelanya, cuman kalau serelanya repot. Kalau kata saya mendingan ditentuin. Jadi tegas gitu, mau 100, mau 125, ketahuan. Nah dari itu, dari yang 125 atau 100 itulah, itu buat kebutuhan tadi. Kan kalau lagi penyembelihan itu kan banyak yang kebutuhan ya kan. Ya tadi saya contohnya lah, apa beli tali, apa beli tambang, apa beli kertas, macam-macam plastik, termasuk upah yang menyembelih. Gitu. Atau mungkin ketika itu panitia pada iseng dan sebagainya, dibikin kopi, teh dan sebagainya, itu boleh. Nah, yang mau menyembelih ya perlu paham-paham aja. Jangan naruh kambing doang, jangan naruh itu harus dijaga, apalagi keamanannya. Ini penting banget nih. Kadang-kadang jangan-jangan buatan aman di masjid, kebuatan aman di musola, lah subuh atau pada kagak ada itu korban. Banyak kasus itu, ya. Makanya harus ada yang jaga keamanan dan itu juga harus kita upain. Ya, itu kan namanya proporsional. Jadi itu boleh itu dimintain. Makanya tadi ngupain panitia itu yang tadi termasuk menyembelih jangan dari daging korban, akan tapi dari uang tersendiri. Nah di antaranya tadi diminta melalui orang-orang yang berkorban. Tidak baik. Baik, silakan. Ustaz, yang kambing cukup paham tadi, karena di masjid itu kita bilang sekian rupiah untuk operasionalnya. Nah kalau sapi kita nggak sebutkan, tapi kita bilang 3 juta untuk 7 orang itu kan 21 juta. Kita bilang itu sudah termasuk biaya operasional. Cuman yang nggak tahu berapa yang kita ambil. Itu boleh nggak seperti itu? Boleh. Oh, boleh ya. Boleh. Iya. Misalnya 20 juta sapi, 1 juta kita pisahin sendiri. Iya itu. Itu boleh ya? Boleh. Tanpa izin dulu. Betul. Karena kan sudah termasuk. Saya contohin gini paling gampang. Ini saya nyebutnya dari mana sih kita nih? Sekali Cipete. Kalau kita nyebutnya apa nih? Kebon Sirih. Ya ada kan ya, ada gedung DPRD emang. Kebon Sirih. Contoh begini, saya mau korban 1 ekor kambing di Kebon Sirih, gitu. Ini saya kasih duit 3 juta buat 1 ekor kambing nanti disembelih di Kebon Sirih. Ternyata panitia karena dia gaulnya banyak dan sebagainya, dia bisa nyari kambing harganya cuma 2.700.000. Berarti masih sisa 300 buat yang beli boleh, halal udah itu, gitu. Itu analogi. Berarti kalau ada orang bilang begitu, yang penting dia kasih 3 juta disembelih di sini. Masalahnya dia beli kambing di mana, kek, gitu. Harganya berapa, kek, yang penting dapat 1 ekor kambing. Kayak tadi itu panitia boleh. Jadi dikalkulasi, contohnya 3.700.000. Dikumpulin semuanya harga 7 orang, ternyata masih lebih 1 juta. Nah 1 juta itu udah termasuk dipakai operasional, itu boleh, gitu. Lagi yang korban jangan selagu-lagunya aja pakai protes, itu lebih 1 juta. Kalau kata orang Betawi tinggal kita tuyuh aja. Dia kagak tahu panitia gimana repot dan sebagainya. Nah jadi harus proporsional juga gitu ya. Yang penting ada laporannya. Yang kagak boleh ditilep. Tapi kalau itu kan ada proporsional ketahuan yang membuat operasional dan sebagainya. Itu boleh gitu ya. Makanya saya analogi paling gampang tadi kan. Kita mau korban 1 ekor kambing di daerah tertentu, ternyata dicariin harganya kurang dari yang dikasih. Nah itu bagus. Masalah yang belinya di mana kek? Apa di kampung, di mana dan sebagainya, kan bisa jadi lebih murah. Itu intinya. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, mungkin silakan sampai sini. Ya, baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan insya Allah dialog kita dan diskusi kita insya Allah ada hikmat dan manfaatnya. Biar tambah berkah nih ya. Kita baca doa, kita awali dengan baca Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu'ana karim, wa'fu'ana karim, wa'fu'ana ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك لهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والله موفق لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.